Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Danardono. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang bahasa Inggris dari dasar, dari nol, dengan cara yang sangat mudah, yang sangat sederhana. Pasti rekan-rekan semua akan bisa mengikutinya dengan mudah. Nah, pokok bahasan kita pada pagi hari ini adalah simple present tense. Apa itu Pak tense? Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang noun. Ya, apa itu noun? Noun itu adalah kata benda, sesuatu yang ada wujudnya, bisa dilihat, bisa diraba, bisa disentuh, ada wujud fisiknya, itu kita sebut dengan benda atau sesuatu yang dibendakan. Terus kemudian benda itu memiliki sifat-sifat. Nah, sifat-sifat itu kita kemarin sudah bahas, yaitu namanya adjektif. Ya, terus kemudian ketika benda itu memiliki kerja, action, nah itu kata kerja itulah yang kita sebut dengan verb. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai subjek ya, yaitu pelaku. Kalau kita bicara kata kerja, pasti kita akan misalnya contohnya makan, pasti akan ada pertanyaan siapa yang makan. Nah, ya kan? Kapan makannya dan apa yang dimakan. Nah, ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai subjek dan verb. Artinya kita sudah selesai membahas mengenai siapa yang makan dan siapa yang makan. Nah, pertemuan yang sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai kata kerja transitif dan intransitif, yang membahas kata kerja yang punya objek dan tak punya objek. Nah, artinya kita sudah selesai membahas mengenai apa yang dimakan. Nah, ya kan? Oke, kita sudah bahas mengenai siapa yang makan, apa yang dimakan, dan sekarang kita akan membahas kapan makannya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang verb atau kata kerja, pasti kita akan belajar mengenai subjek, siapa yang melakukan, objek, siapa yang terkena tindakan, dan kapan kerja itu dilakukan atau verb itu dilakukan. Itu kapan itu akan kita pelajari dalam pokok bahasan yang kita sebut dengan tenses pada pagi hari ini. Oke, are you ready? Oke, jika sudah siap, kita akan lanjutkan pembelajaran kita ke pokok bahasan selanjutnya. Kita akan bahas lebih dalam. Oke, apa itu Pak yang kita sebut dengan tense? The verb have forms called tenses. They tell you when the action happen. Jadi verb atau kata kerja itu punya bentuk yang disebut dengan tenses. Tense kalau satu, kalau beberapa tenses yaitu tenses yang itu akan memberitahu kita kapan, when the action happen, kapan kerja itu dilakukan. Nah, jadi kapan itu adalah pembahasan mengenai tenses ya. Kalau kita belajar dulu di SMP, SMA, SD itu ada dikenal dengan 16 tenses. Nah, itu kita sedang membahas tentang kapan ya, kapan kerja itu dilakukan. Nah, kan kata kerja. Nah, ya. Oke, saya harap sampai di sini rekan-rekan semua sudah paham mengenai apa yang akan kita pelajari selama satu session ke depan. Ya, if the action happen regularly, sometime or never, use a simple present tense. Nah, yang kita pelajari pada hari ini adalah simple present tense. Kapan simple present tense digunakan? Yaitu ketika tindakan terjadi secara teratur, secara berkala, atau sesekali, atau nggak pernah sama sekali. Nah, itu ya. Jadi kalau kejadiannya sangat teratur, sesekali, dan tidak pernah sama sekali, maka kita gunakan simple present tense. Contohnya Pak, saya kurang paham kalau belum diberi contoh. Nah, ya.
Oke, kita contohnya, we always wash our hand before meal. Kami selalu membasuh tangan-tangan kami sebelum makan. Ya, membasuh itu kan selalu kita lakukan ya. Jadi selalu kita lakukan. Ya, jadi regularly kita melakukannya secara teratur. Jadi sebelum kita makan kita selalu membasuh tangan kita secara teratur. Nah, sesuatu yang terjadi secara teratur, maka regularly ya itu kita gunakan simple present tense. Simple present. Contohnya lagi, Buddhists sometimes lend me life bike. Nah, ini juga sama ya. Jadi sometimes kejadiannya kapan? Sometimes. Nah, sesekali. Nah, ya jadi Mom jogs in the park every day. Mami suka melakukan jogging ya, berjalan di taman setiap hari. Nah, kata-kata setiap hari itu menunjukkan bahwa dia terjadi secara teratur, regularly. Nah, maka kita gunakan simple present. We often go to the movie on Saturday. Nah, kita mungkin pergi to the movies on Saturday. Nah, often itu menunjukkan bahwa dia sometime. Ya, jadi sesekali. Ya, jadi tidak selalu, tidak mesti ya. Ya, oke. Pada saat hari Sabtu. Ya, gitu. Wawan takes train to work. Wawan menggunakan kereta menuju pekerjaannya untuk bekerja. Nah, jadi ini sesuatu yang teratur, yang terjadi setiap hari, ya, terjadi setiap hari dan terjadi secara teratur, atau sometime atau sesekali, ya. Jadi itu kita gunakan simple present. Lebih jelasnya seperti apa Pak simple present itu? Nanti kita akan bahas setelah halaman ini. Jadi pada halaman ini kita hanya memberi sebuah contoh saja yang selama ini kita bahas, selama ini kita contohkan kalau itu bersifat umum, terjadi secara berkala, ya, terjadi secara rutin, atau nggak pernah terjadi sama sekali, itu kita gunakan simple present. Oke, the next keywordnya adalah terjadi regularly, sometimes, or never. Ya, jadi terjadi secara teratur, sesekali, atau nggak pernah sama sekali. Ya, itu atau lebih spesifiknya lagi itu merupakan secara umum, jadi kalimat yang umum, kata kerja yang umum. Nah, jadi yang bersifat umum, nah itu gunakan simple present seperti yang sudah dicontohkan tadi pada slide sebelum ini. Oke, do you understand? Oke, selain yang tadi ada lainnya lagi yang bisa kita ungkapkan dengan simple present, yaitu the simple present tense is also used to state fact. Ya, jadi simple present itu juga digunakan untuk menyatakan fakta. Nah, fakta yang sudah jelas-jelas terjadi, yang sudah jelas-jelas seperti itu keadaannya, nah, maka kita juga bisa menggunakan simple present untuk menuliskan kerja pada kalimat tersebut. Nah, contohnya Pak, sunrise every morning. Ya. Matahari terbit setiap pagi, itu kan fakta. Nah, ya kan, kita nggak bisa memungkiri kalau matahari itu terbit setiap pagi, itu selalu terjadi regularly dan itu merupakan fakta. Kenyataannya begitu. Nah, jadi ini ya, jadi tidak bisa sesuatu fakta yang tidak bisa dipungkiri atau yang sudah terjadi atau yang itu memang terjadi demikian adanya, maka kita sebut sebagai simple present yang demikian. Ada lagi, penguin live in the Antarctica. Hewan penguin tinggal di benua Antartika, jadi di kutub selatan sana. Itu merupakan fakta, tinggal di sana si penguin ini. Nah, karena fakta, maka
maka kita gunakan simple present. Ini juga kalimat yang bersifat umum ya. Nah, ya, jadi nggak ada sesuatu yang menarik, tapi itu merupakan kejadian yang biasa, yang umum, yang terjadi. Kalau kita mengungkapkan sebuah fakta, maka gunakan simple present seperti contoh pada layar Anda. Dog love playing in water. Anjing-anjing suka bermain di air. Faktanya begitu, yang namanya anjing itu suka bermain di air. Nah ya, itu merupakan fakta yang tak bisa dipungkiri lagi. Nah, jadi ada lagi, the earth goes around the sun. Ya, jadi bumi bergerak mengitari matahari. Pak, itu go-nya kok pakai is. Kenapa, Pak? Nah, karena subjeknya dia singular, maka kata kerjanya atau verbnya juga singular dengan cara menambahkan is. Rise itu juga kata subjeknya adalah singular, maka verbnya harus singular juga ditambah is. Penguins itu banyak karena ada s-nya tuh. Penguin s, kata kerjanya juga jamak. Dengan cara apa? Justru nggak dikasih apa-apa kalau kata kerja. Live, tinggal. Ya, pekerjaannya apa? Tinggal, meninggali, mendiami di sana. Nah, dogs itu banyak, anjing-anjing itu ada s-nya ya. Ya, maka kata kerjanya love itu juga dia juga singular ya. Oke. Maaf, juga plural, juga jamak. Ini kalau kata subjeknya itu merupakan tunggal, kata kerjanya juga tunggal, kata kerjanya jamak, verbnya juga jamak. Maaf, subjeknya jamak, verbnya juga jamak, dan seterusnya. Nah, ya. Oke, keywordnya apa? Yaitu fakta-fakta. Nah, jadi fakta-fakta yang memang sudah terjadi di sekitar kita, yang sudah nggak bisa kita pungkiri lagi, itu kita sebut dengan, nanti kita mengekspresikannya, menuliskannya dengan aturan simple present. Nah, use the simple present to tell the event of a story that is happening now. Nah, berikutnya lagi adalah gunakan simple present untuk menceritakan peristiwa atau cerita yang terjadi sekarang. Kejadiannya kapan sekarang? Nah, ini kejadiannya kapan sekarang. Ini juga kita gunakan simple present. Kita gunakan bentuk simple present. Contoh, Pak. Nah, I arrived at school. Saya tiba di sekolah. Nah, kalau seperti ini bentuknya, kapan tibanya? Ya sekarang. Nah, ya, I arrived at school. Nah, ya, saya tiba di sekolah. I see another girl cry. Saya melihat gadis lain menangis. Nah, melihat nih. Nah, kapan melihatnya? Ya sekarang. Saya sekarang ini sedang melihat gadis itu menangis. Oke, the next. I asked her why she said. Nah, ada dua tuh. Saya menanyakan kepadanya mengapa dia sedang menangis, kenapa dia menjadi sedih, ya maaf. I asked her why she said. Saya menanyakan kepadanya mengapa dia itu sedih, menjadi sedih ya. Ada dua kata kerja di situ, yaitu ask sama is. Nah, tapi di sini kita fokus di ask-nya, ya seperti itu. I tell her that she can play with me. Saya menceritakan kepadanya bahwa dia bisa bermain dengan saya. Menceritakan kepadanya itu merupakan semua kata kalimat-kalimat yang ada di layar ini. Kapan kejadiannya? Sekarang. Nah, karena sekarang itu kita gunakan bentuk simple present. Ya. Keywordnya apa? Terjadi sekarang. Nah, ya, jadi itu merupakan cara mengenali bentuk simple present. Nanti akan banyak sekali contoh-contoh pengecualian dan lain hal. Nah, jadi kita
mesti banyak melihat contoh supaya memahami ini. Oke. Berikutnya, use the simple present tense to talk about things that will happen in the future. Nah, jadi simple present juga bisa untuk membicarakan tentang sesuatu yang akan terjadi di kemudian. Nah, jadi masih akan terjadi kemudian. Berarti belum terjadi nih. Nah, ya. Oke. Contohnya, my little sister start school tomorrow. Nah, ya. Saudara perempuan kecilku mulai sekolah besok. Nah, kapan kejadiannya? Besok. Nah, kejadiannya itu di kemudian hari. Ya. Nah, ini kalau kita bahas yaitu siapa subjeknya? My little sister. My little sister tunggal apa jamak? Tunggal dong, ya. Oleh karenanya verbnya juga harus tunggal, makanya ditambah s tuh. Nah, oke, apa objeknya? Sekolah. School berarti dia. Nah, ada kata-kata tomorrow. Nah, maka dia bisa kita gunakan bentuk simple present yang akan terjadi kemudian. Oke. The next, the new supermarkets open this Friday. Supermarket baru itu buka Jumat ini. Berarti sekarang ini belum hari Jumat. Nah, Jumat ini berarti Jumat ini itu besok Jumat itu ya. Nah, itu baru buka itu supermarket barunya. Oke. Mengenai S dan S itu saya kira rekan-rekan sudah nggak ada masalah ya. Next week I'll go on holiday to Japan. Ya. Nah, ada kata-kata minggu pekan depan. Nah, pekan depan berarti kan terjadi kemudian. Nah, ini bisa juga digunakan simple present. Oke. Oke, ada lagi kalimat we fly to London on Sunday. Nah, kami terbang ke London. Kapan? Masih Sunday. Nah, gitu ya. Nah, terjadi kemudian. Kapan terbangnya? Sunday. Nah, the train leave in 5 minutes. Ya, keretanya tiba dalam 5 menit. Atau berangkat ya, keretanya berangkat dalam 5 menit. Nah, ini 5 menit kemudian. Nah, terjadi kemudian kan. Oke ya. My family moved to a new house next month. Keluarga kami akan pindah ke rumah baru bulan depan. Ya, jadi sesuatu yang menceritakan atau membicarakan yang akan terjadi kemudian, kita juga bisa gunakan bentuk simple present. Simple present sederhana sekali, yaitu ada subjek, kemudian ada kata kerjanya mengikuti jamak tunggalnya dari subjeknya, boleh pakai objek boleh enggak, disertai dengan kata keterangan waktu jika ada. Nah, itu semua adalah bentuk sederhana dari sebuah kata kerja atau bentuk umum atau bentuk sederhana, makanya ada tulisan simple present. Ya. Oke, the keywordnya apa? Happen in the future. Ya, terjadi kemudian. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kata kerja yang itu ada kita kenal dengan nama am, is, and are. Is, am, are. Dulu kalau yang mungkin sudah mengalami masa-masa SMA, ini menghafalkannya mudah, SMA. Nah, gitu ya. Itu kita kenal dengan nama to be. The word am, is, and are the simple present form of the verb be. Nah, jadi bentuk simple present dari kata kerja be itu ada 3, yaitu kita gunakan is, am, are. Nah, ya seperti itu. Be itu sendiri apa Pak? Menjadi, adalah, dan seterusnya. Cuma kalau kita ketemu dengan subjek tertentu, maka kita gunakan bentuk yang kita harus menggunakan bentuk simple present, maka kita harus menyesuaikan subjeknya kayak apa. Terus kapan am, is, are ini digunakan? Digunakan yaitu use am with the pronoun I.
Pokoknya kalau subjeknya I, gunakan kata kerjanya I'm. Ya, kalau gunakan is with the singular noun like my dad and the teacher, and with the pronoun he, she, it. Oke, kalau kata atau subjeknya itu adalah he, she, it, atau dia orang ketiga tunggal, atau bentuk kata kerjanya, kata subjeknya itu juga singular noun, gunakan is. Oke, gunakan a ketika subjeknya yaitu plural noun, like my parent, Jenny and Mary, with the pronoun we, you, they. Oke, jamak atau we, you, they, silakan gunakan a. Terus kemudian ketika singular gunakan is, khusus a gunakan a. Nah, gitu. Kira-kira cara penggunaannya adalah seperti itu. So, sangat simpel sekali. Oke, untuk memudahkan Anda, saya tulis sebuah tabel seperti ini, yaitu ada first person, second person, third person. Masih ingat apa itu first person, second person, third person? Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama adalah orang yang berbicara, yaitu saya, kami, gitu ya. Kalau orang yang berbicara seorang diri, maka menyebutnya saya. Kalau yang berbicara orang banyak atau jamak, kita menyebutnya kami, we. Nah, gitu. Second person itu orang yang diajak bicara, mau singular mau plural, maka dia gunakan you. Tunggal mau jamak you. Oke. Berikutnya adalah orang ketiga, adalah orang yang dibicarakan, yang tidak terlibat dalam pembicaraan. Nah, orang yang dibicarakan, orang yang berbicara, orang yang diajak bicara, orang yang dibicarakan. Nah, siapa dia yang dibicarakan? Nah, tergantung. Kalau dia laki-laki ya kita gunakan he. Kalau dia perempuan gunakan she. Kalau dia bukan laki-laki bukan perempuan gunakan it. Benda maksudnya. Nah, orang ketiga. Kalau tunggal he, she, it. Kalau dia jamak gunakan they. Nah, oke. Do you understand ya? Kalau misalnya jamak kita gunakan a semua to be-nya. Terus kemudian kalau mereka orang ketiga tunggal gunakan is. Nah, hanya yang orang pertama tunggal yang menggunakan I. Maka kita baca I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, dan seterusnya. Itu adalah untuk mengungkapkan bentuk to be. Nah ya, bentuk to be dari verb be. Ya, tergantung siapa Pak? Tergantung subjeknya. Jadi SMA itu juga merupakan kata kerja, dia juga verb juga, mewakili be. Biasanya kalau sudah ada SMA, maka kata kerjanya itu seperti seolah-olah nggak ada. Lah kata kerjanya apa Pak? Iya, SMA itu kata kerjanya, verbnya. Nah ya, kita lihat contohnya. I'm 11. Saya 11 tahun. Kira seperti itu ya. Nah, I'm in the garden. Saya di kebun. Nah, saya sedang berada di kebun. Nah, ya. Mana nih verbnya? Ya I'm itu. Nah, ya, jadi maka kita bingung ini mana nih verbnya nih. Ya, SMA itu kalau sudah ada SMA biasanya verb nggak ada. Nah, ini adalah bentuk dari menjadi tadi ya. Be, nah kita gunakan to be. Nah, berikutnya computer are very expensive. Komputernya sangat mahal sekali. Gunakan to be-nya a. Kenapa? Subjeknya jamak. Nah, masih ingat it tapi jamak, gunakan semua yang jamak-jamak ya, gunakan a to be-nya. Oke, my dad is very tired today. Ayahku itu sangat lelah hari ini. My dad is, karena apa? Tunggal. My dad, he, she, it, tunggal. Nah, oke ya, orang ketiga tunggal nih. My dad, he, she, it, nah tunggal.
My sister and I are abstract. Nah, my sister and I jamak, semua yang jamak gunakan a. Oke. Oke, the teacher is tall. Nah, ya. Guruku itu tinggi. Ini merupakan fakta, ya. Tadi kan salah satunya adalah merupakan fakta. Pak guru itu tinggi. Itu sudah merupakan yang tak bisa dipungkiri lagi, ya. We are in our living room. Kami sedang berada di ruang keluarga kami. Nah, we karena jamak gunakan a. She is also pretty. Dia itu menjadi begitu cantik. Nah, ya. You are my best friend. Kamu adalah teman yang terbaik. Bisa menjadi, bisa adalah, ya kira-kira lebih seperti itulah kata maknanya, ya. Our dog is white. Anjingku putih, ya. Merupakan fakta. You and Agus are my best friend. Kamu dan Agus merupakan adalah atau menjadi adalah my best friend, teman yang terbaik, teman-teman yang terbaik. Nah, gitu kira-kira. Ini contoh penggunaan to be, ya, untuk menggantikan verb be. Nah, ya, menggantikan verb be. Penggunaannya bagaimana, Pak? Tergantung subjeknya. Kalau subjeknya itu merupakan jamak, maka gunakan a. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal, gunakan is, ya. Ya. Kalau subjeknya itu orang pertama, gunakan am. Oke. Nah, terus kemudian kita mengenal namanya contraction. Apa itu, Pak? Contraction itu adalah bentuk singkat dari to be ini, ya. Bentuk singkat itu seperti apa, Pak? Ya, jadi penulisan yang diperpendek. Contohnya, kalau bentuk penuhnya adalah I am, kita bisa memiliki short form I petik M gitu aja. You are, nah itu full formnya. Short formnya you tanda petik A. Nah, cukup ditulis re. Kalau bahasa Indonesianya you are, bacanya tetap you are. He is, bentuk short formnya his. She is, she's. It is, it is. We are, sama. They are, they are. I'm not, he's not. He's not. It's not. We are not. You are not. They are not. Nah, kira-kira kita seringkali menemukan, ya, di dalam artikel-artikel penulisan yang bentuknya seperti yang tertera di layar. Itu kita sebut dengan contraction. Bentuk pendek dari bentuk panjang subjek beserta to be-nya, ya. Oke, thanks for watching. Terima kasih sudah melihat dan menyaksikan pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah difahami. Silahkan tonton berulang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dan lebih baik. Silahkan catat di buku catatan terbaik kalian untuk mendapatkan ringkasan terbaik dari pelajaran lessons pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Pasti akan kita usahakan dan kita upayakan untuk membahas pada video berikutnya. Terima kasih, selamat belajar, selamat mempraktekkan, dan selamat berhasil. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.